Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh kerendahan hati saya yang paling dalam, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya beberapa potongan video lama yang menimbulkan kegaduhan. Jakarta Amateur News, gelombang perbincangan publik kembali memuncak setelah nama seorang dai muda asal Kediri, Gus Elham Yahya, mencuri perhatian jagat maya. Video yang menampilkan dirinya tengah mencium pipi seorang anak kecil perempuan menjadi viral, memunculkan reaksi beragam dari masyarakat. Potongan rekaman tersebut memicu diskusi intens, termasuk kritik dari sejumlah tokoh keagamaan dan pejabat pemerintah. Meski demikian, sejumlah pihak meminta agar persoalan ini tetap ditempatkan secara proporsional dan mengedepankan asas kehati-hatian. Perbincangan yang mendunia di media sosial tersebut pertama kali meledak ketika unggahan menampilkan tindakan Gus Elham yang dinilai sebagian publik sebagai kurang tepat, terutama karena melibatkan anak-anak. Reaksi keras muncul dari masyarakat luas hingga pejabat negara memberikan respons langsung. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i juga ikut menanggapi video viral itu dengan menegaskan, "Kita sepakat dengan publik bahwa itu tidak pantas." Sebuah pernyataan yang menggambarkan keprihatinan pemerintah atas kejadian tersebut. Ketua PBNU, Alisa Wahid, turut menyampaikan pandangannya. Menurutnya, segala bentuk perilaku yang bersifat merendahkan martabat manusia, terlebih terhadap anak-anak, merupakan pelanggaran mendasar terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip dakwah bil hikmah, yang seharusnya menjadi karakter dakwah yang ramah, sejuk, dan membimbing umat. Ia menegaskan bahwa tindakan yang dinilai publik sebagai kurang tepat itu menodai nilai dakwah sendiri yang seharusnya memberikan teladan melalui sikap dan lakunya kepada umat. Profil lengkap Gus Elham, dai muda yang populer dan dekat dengan generasi Z. Nama lengkapnya adalah Muhammad Elham Yahya Lukman, lahir pada 8 Juli 2001 di Kediri, Jawa Timur. Ia merupakan putra dari KH Lukman Arifin Dovir, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas 1 Kediri, sekaligus cucu dari KH Mudhofir Ilyas, pendiri Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kaliboto. Gelar Gus melekat padanya karena posisinya sebagai keturunan kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama. Masa kecilnya dihabiskan dalam atmosfer pesantren yang sangat kuat. Ia pernah belajar di Pondok Pesantren Lirboyo, salah satu pesantren besar dan berpengaruh di Indonesia. Pada bulan September tahun 2023, ia mendirikan Majelis Taklim Ibadallah, sebuah wadah dakwah dengan pertumbuhan pesat dan memiliki akun Instagram resmi @mtibadallah yang kini diikuti lebih dari 90.000 pengikut. Melalui platform tersebut, ia rutin membagikan ceramah singkat, nasihat agama, serta kegiatan sosialnya bersama santri dan jamaah. Selain itu, ia juga mulai membangun pesantrennya sendiri sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan agama Islam. Popularitasnya meningkat pesat, terutama karena gaya komunikasi yang dianggap hangat, ringan, dan mudah diterima generasi muda. Meski demikian, perjalanan dakwahnya tak luput dari dinamika. Beberapa video ceramahnya pernah menuai respons beragam, hingga mendapatkan teguran dari sejumlah tokoh pesantren. Viral dan menuai reaksi pejabat, Menteri Agama turun tangan. Setelah video terbarunya kembali menyebar luas dan menuai gelombang kritik, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengambil langkah cepat. Ia menegaskan akan bertolak langsung untuk bertemu Gus Elham dan menegaskan penyelesaian persoalan ini. "Besok saya akan ke sana. Yang viral-viral itu kita selesaikan," tutur Nasaruddin pada Senin 17 November 2025. Ketika ditanya tentang kemungkinan sanksi, Menak menjelaskan bahwa pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu peraturan dan ketentuan yang relevan. "Kita nanti baca undang-undangnya, apa pelanggarannya," tegasnya. Dalam pernyataan lainnya, Menak mengatakan bahwa semua tindakan-tindakan yang bertentangan moralitas itu harus menjadi musuh bersama. Ia menegaskan perlunya menjauhi tindakan yang tidak sejalan dengan etika dan nilai agama. Karena hal demikian bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mencoreng lembaga yang menaunginya. Meski demikian, Nasaruddin mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan generalisasi terhadap lembaga pendidikan agama atau pesantren. Menurutnya, setiap persoalan harus diselesaikan secara spesifik berdasarkan konteksnya. Jadi saya kira berpikir secara matang adalah segala sesuatu yang kasus itu diselesaikan secara kasuistik, jelasnya. Sikap PBNU menjaga martabat dan nilai dakwah. PBNU menyesalkan tindakan yang dinilai publik sebagai tidak sesuai tersebut.
Alisa Wahid menjelaskan bahwa NU memiliki amanah besar untuk menjaga marwah dakwah dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Karena itu, NU menolak keras praktik yang berpotensi mencederai maqasid syariah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan kehormatan manusia. Prinsip maqasid syariah inilah yang harus dipegang menjadi pertimbangan utama para pendakwah, tegas Alisa. Permintaan maaf terbuka Gus Elham. Tidak lama setelah reaksi publik semakin meluas, Gus Elham mengunggah sebuah video permohonan maaf. Dengan suara bergetar dan didampingi beberapa orang terdekatnya, ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Dalam video itu, ia mengatakan, "Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Ilham Yahya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang." Ia juga menambahkan, "Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa, serta menjunjung tinggi akhlak karimah." Gus Elham menegaskan bahwa video yang beredar tersebut merupakan rekaman lama dan telah dihapus dari media sosial. Semern, kesimpulan kasus viral yang melibatkan Gus Elham Yahya memperlihatkan bagaimana persoalan yang berkaitan dengan tokoh agama dapat dengan cepat menyebar dan memicu dinamika sosial. Publik memiliki harapan besar agar para pendakwah menjadi teladan moral, sehingga setiap tindakan dianggap penting untuk dijaga dan diperhatikan. Respons cepat Menteri Agama dan PBNU menunjukkan keseriusan pemerintah dan lembaga keagamaan dalam menjaga etika dakwah dan melindungi martabat manusia, khususnya anak-anak. Sementara permintaan maaf terbuka Gus Elham menjadi langkah penting dalam meredakan polemik dan membuka ruang pembinaan ke arah yang lebih baik. Saran Amateur News memandang bahwa setiap tokoh publik, terlebih yang memegang peran agama, perlu mengedepankan kehati-hatian dalam interaksi, terutama di ruang digital yang sensitif dan mudah memicu kesalahpahaman. Edukasi etika, penguatan literasi digital, dan pembinaan berkelanjutan untuk para dai muda dapat menjadi langkah strategis agar peristiwa serupa dapat dihindari. Masyarakat pun diharapkan tetap bijak dalam menerima informasi, tidak melakukan generalisasi, serta tetap mengutamakan asas tabayun dan proporsionalitas. Saya mengakui hal tersebut sebagai kekhilafan pribadi dan telah menghapus video tersebut dari seluruh media sosial resmi kami. Saya berkomitmen untuk memperbaiki diri dan menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak, sesuai ajaran agama dan nilai-nilai akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kekhilafan saya dan membimbing saya ke jalan kebaikan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.